Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama dengan Mas Febrio Kacaribu dan juga ada Mas Akbar, ekonom UGM atau Core Indonesia. Oke, saya ke Mas Akbar. Mas Akbar, sejauh ini menurut Anda, apakah serapan yang sudah dilakukan ini sudah cukup baik begitu di tengah kondisi pandemi? Seperti apa tanggapannya? Saya kira kita semua tahulah serapannya belum seperti yang kita harapkan, gitu ya. Sampai dengan akhir bulan Juli kemarin juga belum seperti yang diharapkan. Terutama dan itu saya kira juga bukan hanya concern saya lah. Saya kira Pak Presiden juga sudah menyampaikan itu. Dan tentu saja kita berharap bahwa pada triwulan ketiga, triwulan keempat itu bisa diperbaiki gitu. Karena kalau serapannya tidak bisa diperbaiki, maka kita tahu bahwa yang terjadi justru pemerintah bukannya bisa mendorong perekonomian, tapi kemudian pemerintah justru menjadi salah satu penyumbang dari turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi kita. Kita tahu kemarin sampai dengan triwulan kedua gitu ya, 2020 misalnya, itu justru salah satu yang negatif pertumbuhannya itu adalah pertumbuhan belanja pemerintah gitu. Jadi kita tentu saja berharap bahwa realisasi belanja pemerintah akan lebih baik. Realisasi dalam artian yang realisasi efektif ya, bukan sekedar realisasi dalam artian buang-buang uang gitu. Tetapi saya agak optimis gitu ya, optimis dalam artian bahwa biasanya memang begitu sih belanja pemerintah itu. Biasanya memang belanja itu baru dikebut triwulan ketiga dan triwulan keempat gitu. Tidak berarti saya mengatakan bahwa itu bisa diterima. Yang saya katakan adalah bahwa itu adalah sudah seperti kebiasaan gitu. Nah, kita berharap bahwa kalau sekarang bisa lebih bagus, maka kemudian hasilnya juga bisa lebih bagus gitu. Nah, terutama belanja-belanja yang terkait dengan bantuan kepada masyarakat, tentu saja kita berharap bahwa itu bisa segera dilaksanakan supaya kemudian masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 itu bisa segera berkontribusi, bisa melaksanakan pertahankan kehidupan mereka tentu saja, dan kedua juga bisa berkontribusi untuk menjaga perekonomian bergerak. Oke, baik. Mas Febrio, di tengah kondisi beratnya beban pembiayaan saat ini bagaimana dengan kewajiban pembayaran utang dan juga bunga utang luar negeri? Apakah saat ini masih bisa terhandle atau seperti apa? Apa ada kewajiban-kewajiban lain juga yang harus dipikirkan oleh pemerintah? Ya, itu pertanyaan yang sangat saya senang gitu, karena itu memang harus diceritakan dengan konteks yang baik ya. Kita dalam konteks utang malah sebenarnya kita bersyukur 2019 rasio utang kita terhadap PDB itu cuma 30%. Ini saya bilang cuma itu karena memang secara perbandingan inilah yang kemudian menolong perekonomian kita untuk tetap relatif stabil walaupun krisisnya sangat dalam dibandingkan terutama kalau kita lihat di banyak negara ya. Biasanya kan kalau kita krisis seperti ini, rupiahnya itu pasti sudah sangat volatile, bahkan sangat melemah biasanya. Saat ini kita lihat rupiah kita sangat stabil. Kenapa itu terjadi? Ini banyak faktor memang, terutama dari sisi balance of payment, kita ekspor kita turun, tapi impornya turun lebih tajam karena itu mencerminkan aktivitas ekonomi yang melambat. Tapi di sisi lain, ini adalah hasil dari sentimen pasar yang melihat bahwa postur makro kita, disiplin kebijakan fiskal kita, yang bertahun-tahun kita jaga defisitnya selalu di bawah 3%, bahkan sering nggak jarang juga di bawah 2%. Ya. Disiplin fiskal itu menghasilkan dampak sentimen positif pada saat krisis seperti sekarang ini. Jadi utang kita tadinya tahun lalu 30% dari PDB. Pada saat kita harus melebarkan defisit kita, utang pasti naik. Nah, pada saat itu kita menaikkannya memang cukup tajam. Saat ini kita estimasi dari 2019 ke 2020, di 2020 ini rasio utang kita bisa mencapai 37%. Dan bahkan di 2021 masih akan naik lagi. Nah, tapi itu bisa kita lakukan tanpa menimbulkan dampak yang negatif terlalu besar, misalnya terhadap rupiah jadi volatile gitu, itu tidak kita lihat. Kenapa? Karena memang secara relatif postur kebijakan fiskal kita sehat. Contohnya, ini kemarin baru keluar yang Fitch Rating yang mengeluarkan bahwa ada 33 negara itu malah di downgrade ratingnya. Lalu ada 44 negara outlook-nya dari stabil jadi negatif. Indonesia bahkan dipertahankan di stabil dan outlook-nya itu stabil gitu loh. Kita nggak ada penurunan rating dan outlook-nya stabil. Ini menunjukkan bahwa memang disiplin fiskal itu sangat penting
Jadi ketika Mbak Popi tanya tentang hutang, itu pertanyaan yang sangat saya hargai sekali. Karena itu menunjukkan bahwa kita memang harus tetap hati-hati. Ketika kita mendorong defisit ini, itu harus kita lakukan dengan penuh perhitungan. Apakah ini menimbulkan risiko manajemen hutang atau tidak. Nah, tampaknya lagi-lagi secara relatif ini, kita justru pada posisi yang relatif sangat aman dibandingkan negara-negara lain yang defisitnya sampai misalnya minus 10%, minus berapa belas persen. Akhirnya memang mereka terkena dampak dari risiko hutang itu. Nah, Indonesia tidak. Bahkan kemarin contohnya ada Malaysia yang mulai ada rame bicara tentang utang mereka sudah sangat tinggi rasionya terhadap PDB-nya dalam konteks mereka harus menangani COVID. Jadi ruang fiskal mereka sangat terbatas, sementara ruang fiskal untuk Indonesia justru saat ini relatif cukup aman. Nah, inilah mungkin saya pikir inilah hasil dari kerja keras, dari disiplin yang kita sudah lakukan bertahun-tahun. Jadi harapannya Mbak Popi, 2021 kita defisitnya turun, ya 2020 kita defisitnya 6,34, defisit 2021 nanti turun ke arah 5,2, itu menunjukkan bahwa kita tetap committed. Nanti janjinya kan kita di 2023 harus sudah di bawah 3% lagi. Nah, inilah disiplin fiskal yang paling minimum yang harus bisa ditawarkan oleh pemerintah pada saat COVID-19 seperti ini, itu akhirnya berbuah sangat baik bagi kita. Baik, oke. Saya ingin tanggapannya Mas Akbar terkait penjelasan dari Mas Febrio tadi. Ya, jadi sangat bisa dipahami sebenarnya kalau pemerintah harus defisit di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang. Gitu. Saya sering mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa itu jauh lebih penting daripada hal lain, gitu ya. Salah satunya adalah ketika kita harus berhutang. Gitu. Jadi saya akan sangat kritis ketika situasi normal, ketika kita berhutang, tetapi saya akan sangat menghargai, saya akan memahami bahwa ketika di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah harus terpaksa berhutang. Yang penting bahwa hutang itu benar-benar diarahkan pada upaya untuk menyelesaikan persoalan yang prioritas yang memang kita hadapi. Gitu. Jadi kalau kembali ke awal diskusi kita, prioritas kita adalah bagaimana menyelamatkan setiap warga negara kita. Gitu ya. Dan kedua, prioritas kita tentu saja menyelamatkan perekonomian. Saya setuju sih sebenarnya bahwa dua-duanya bukan hal yang harus dikedepankan, tetapi minimal ketika disebutkan, kan pasti ada reasoningnya. Gitu ya. Reasoning mengapa ini prioritas, mengapa ini enggak, itu kan pasti ada. Gitu. Dan saya berharap bahwa semangat itu terwakili kemudian direpresentasikan di dalam APBN yang RAPBN yang sedang kita bahas. Kan sebenarnya RAPBN-nya masih dibahas nih, belum final, belum selesai. Gitu. Dan bahkan masih draft. Presiden saja kan baru akan menyampaikan ini nanti tanggal 18 Agustus. Gitu. Jadi sebenarnya sekarang ini kan masih pada konteks diskusi sampai kemudian semuanya serba cair, masih bisa berubah. Gitu. Jadi dan saya berharap bahwa semangat itulah yang kemudian diadopsi di dalam dalam RAPBN yang kita buat. Mungkin sedikit yang nggak banyak kita sebutkan tadi. Saya kira juga pemerintah perlu hati-hati ya terkait dengan rencana pendapatannya. Gitu ya. Jadi penerimaan pemerintah karena pengalaman menunjukkan bahwa recovery pendapatan pajak itu lebih lambat daripada recovery perekonomian. Gitu. Biasanya. Jadi sesudah krisis itu biasanya kita butuh waktu lebih lama sampai kemudian pendapatan. Jadi tahun depan kemungkinan pendapatannya masih sulit. Baik, oke. Saya mungkin terakhir ke Mas Febrio. Dari arahan Presiden Jokowi soal RAPBN 2021 itu juga kan ada agenda ini soal misalnya agenda-agenda besar dan juga strategis yang disebutkan oleh Pak Jokowi, misalnya keluar dari middle income trap. Nah, ini apa yang akan dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan strateginya ke depan di 2021? Pertama, kita pelajari di 2020 ini ada kebiasaan baru dari masyarakat dan ekonomi kita secara keseluruhan yang ternyata blessing in disguise, yaitu bagaimana kita tetap bisa bekerja ketika kita tidak bisa bertemu satu sama lain. Nah, ini adalah modal yang sangat besar sebenarnya untuk kita pelajari. Lalu bagaimana kita bisa tetap bekerja tanpa harus banyak mobile, gitu ya, tanpa harus macet di mana-mana. Ini kemudian harus kita pertahankan efisiensi yang kita dapatkan dari cara bekerja yang baru ini di 2020 yang tidak sengaja kemudian menjadi kebiasaan. Banyak dari kita yang bisa work from home. Memang banyak dari kita juga tidak bisa work from home. Dia harus jualan di pasar, dia harus jualan sate, soto dan sebagainya, dia harus dorong, gitu ya. Tapi banyak dari kita yang bisa bekerja lebih efisien daripada sebelumnya. Yang ingin saya soroti di sini adalah terutama pemerintah, justru bagaimana pemerintah itu lihat tadi di kuartal 1 dan 2
itu pertumbuhannya negatif. Itu mencerminkan work from home. Itu mencerminkan perjalanan dinas yang hampir tidak ada. Itu menunjukkan memang susah untuk beli barang modal baru untuk pemerintah di kuartal 2 terutama. Nah, tapi ternyata jasa pemerintahan tetap jalan. Nah, inilah yang kemudian kita harus pertahankan. Di 2021 jangan sampai kita kembali ke kebiasaan lama. Bahwa ternyata kita bisa melakukan pelayanan pemerintahan dalam konteks walaupun kita harus mobilitasnya terbatas. Perjalanan dinas ternyata nggak penting-penting amat, gitu loh. Nah, efisiensi ini harus kita pertahankan dan itu harus tercermin di budget. Dan itu memang tercermin di budget. Bagaimana Pak Presiden kemudian mengarahkan dengan sangat tegas bahwa bagaimana dampak dari ICT, Information and Communication ini, teknologi ini benar-benar harus kita take advantage manfaatnya. Jadi investasi untuk ICT itu akan kita dorong banyak di 2021. Kenapa? Karena ternyata memang banyak sekali aktivitas ekonomi kita yang sangat tergantung pada ICT. Lihat aja kita lagi work from home, saya harusnya bisa di studio tapi bisa dari rumah. Kalau tadinya sinyal saya nggak bagus, kita nggak bisa melakukan ini. Nah, kita harus pastikan ini, infrastruktur seperti ini sampai ke masyarakat di desa. Nah, itulah jenis-jenis investasi yang harus kita pertahankan dan malah tingkatkan. Lalu bagaimana pelayanan kesehatan, puskesmas sampai ke pelosok harus bisa juga dijangkau dengan jasa kedokteran dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya, kemudian bisa melakukan telemedicine. Nah, infrastruktur seperti itu harus kita sediakan. Bagaimana pendidikan juga bisa mengandalkan school from home dan sebagainya. Nah, inilah bentuk-bentuk efisiensi yang akan tercermin di 2021. Jenis-jenis infrastruktur yang kita dorong, selain juga yang infrastruktur biasa yang pasti fisik kita harus dorong, tapi bagaimana infrastruktur yang smart seperti ini akan menjadi warna yang baru dan kemudian mendorong terus produktivitas kita dan mengangkat kita untuk lebih bisa bersaing dengan negara-negara yang sudah lebih efisien dari kita seperti China dan juga Vietnam. Nah, ini yang harus kita dorong ke depan untuk meningkatkan produktivitas kita bersama. Nanti semoga kita bisa keluar dari middle income trap menuju pendapatan yang lebih tinggi. Oke, baik. Itu harapannya bahwa kita bisa mencapai pendapatan yang lebih tinggi di kemudian hari. Dan juga kita harapkan RAPBN ini ideal melawan pandemi dan juga bagaimana nanti implementasinya itu yang paling penting. Mas Febrio, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Mas Akbar, terima kasih juga untuk waktunya bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra, terima kasih, sampai jumpa.